Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran saya. Kali ini saya akan membahas tentang portrait fotografi ya, introduction. Jadi ini adalah pengantar kepada fotografi portrait. Ya, tentunya untuk teknis pemotretan tentunya dengan kaidah elemen visual dan art of seeing yang sudah kita bahas kemarin ya. Oke, langsung saja kita simak video pembelajarannya berikut ini. Oke, materi saya awali dengan pengertian fotografi portrait ya. Jadi, foto portrait itu merupakan foto yang menampilkan manusia sebagai figur utamanya. Ya, di sini foto itu akan bercerita secara mendalam tentang masa, tentang manusia, dan tentang dunia. Contoh yang paling simpel dalam fotografi portrait adalah pas foto. Ya, silakan dilihat 3 foto ini. Ini adalah foto saya, foto sahabat saya. Ya, jadi ketika kita dulu masuk UMM, ya kita diperbolehkan berambut gondrong pada waktu itu. Nah, itu berarti itu menceritakan masa sebenarnya. Nah, kalau saya bandingkan dengan pas foto generasi kalian, selama 3-4 tahun terakhir saya mengajar di UMM, tidak pernah saya temui adanya pas foto gondrong seperti ini. Artinya apa? Masa sudah berubah dari ini di tahun 2002 ya. Nah, kalau sekarang udah 2020, maka masanya juga berubah. Tidak ada lagi mahasiswa yang berambut gondrong yang di pas foto. Ya. Tapi foto ini itu menceritakan manusia seperti apa. Nah, kami bertiga gondrong semua. Ini kira-kira manusia seperti apa yang suka gondrong? Mungkin kalau dikaitkan dengan musik, ya kami memang suka musik rock pada waktu itu. Ya, kami agak memberontak, sukanya memberontak, ya mungkin iya rebellion kayak gitu ya. Lalu pertanyaan ketiga itu adalah dunia seperti apa yang diceritakan foto ini. Nah, masing-masing figur itu kan memiliki dunia masing-masing, memiliki cerita masing-masing. Maka pas foto ini juga sifatnya memiliki cerita yang sangat personal ya, seperti itu. Jadi sesimpel pas foto itu memuat sebuah informasi yang cukup banyak sebenarnya. Bukan hanya sekedar orang difoto dengan background biru ya, dengan pose tertentu. Nah, itu wajah tertentu itu enggak seperti itu. Jadi pas foto ini sangat mampu menceritakan masa, manusia, dan dunia ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya salah satu faktor ya dalam fotografi portrait itu yang menurut saya, sepengalaman saya ketika motret itu adalah komunikasi interpersonal ya. Salah satu faktor ya yang sangat mempengaruhi kualitas foto itu adalah komunikasi interpersonal. Ini saya rasakan sendiri. Jadi ketika saya berhadapan dengan sang figur dan saya tidak dekat, itu foto saya terasa hambar, berbeda secara teknis biasa sekali, sangat biasa. Ya, sangat biasa. Nah, ketika komunikasi interpersonal ini bisa menjadi jembatan ya agar dipercaya, wah maka foto saya itu muncul dengan karakter seperti ini. Nah, ini contoh foto namanya Purnomo, salah satu ART. Jadi beliau menggenggam handphone slider pada waktu itu dan menggunakan peci dan batik pada waktu itu. Nah, foto ini butuh berapa lama untuk meyakinkan mau difoto? Ah, ini butuh waktu 6 bulan. Ya. Ini project yang sangat lama yang saya namai iFashion yang sempat dimuat di koran Tempo. Nah, koran Tempo memberi judul bergaya habis-habisan. Tapi kalau project asli namanya ini adalah iFashion. Jadi sebenarnya para ART itu, asisten rumah tangga itu memiliki fashion yang sangat menarik, yang sangat jreng gitu ya, ketika mereka berada di luar rumah majikan. Nah, ini teknik
berceritanya pakai diptik. Jadi ada 4 figur. Satu saya foto dengan pakaian terbaik mereka, satu saya foto ketika mereka berada di rumah majikan dengan pakaian biasa, ya. Itu. Nah, project ini itu membutuhkan waktu 6 bulan. Artinya apa? Komunikasi interpersonal itu sangat penting dalam fotografi portrait, ya. Namun sejatinya sebenarnya ketika saya bekerja dulu ya sebagai jurnalis itu, portrait itu justru menceritakan hal-hal yang humanis yang sekiranya tidak pernah kita dengar dari sebelumnya. Karena apa? Kita bertemu dengan orang, kita ngobrol, lalu kita ngajak berteman, lalu kita ngajak foto gitu ya. Itu mereka kalau sudah ada unsur kepercayaan, mereka akan keluar semua ceritanya. Nah, ini seperti contohnya ini. Ini adalah foto yang saya foto di mana? Di Malang ini. Ya, di Malang ini di Kedawung loh. Ya, di Kedawung waktu itu banjir. Gang 1 kalau nggak salah. Nah, si Putri ini itu tampak sedih pada waktu itu. Ya. Dia merapikan buku-buku, kertas-kertas yang kena banjir. Itu sekolahnya dia. Semuanya pelajarannya dia. Dia jemur. Pada waktu saya datang ke sana, saya tidak langsung memotret, tapi saya justru membantu untuk menjemur. Lalu saya tanya-tanya, wawancara, lalu minta izin apakah berkenan saya foto di tengah bukunya yang tengah dijemur. Ya, beliau bilangnya boleh. Nah, sesaat itu saya foto. Tapi yang membangun cerita di sini bukan karena saya memposisikan dia di tengah-tengah ini ya, tapi dari bahasa tubuh. Coba dilihat bahasa tubuhnya, mulai dari matanya, senyumannya, posisi badannya, tangannya, kakinya, itu semua menceritakan tentang sebuah pengalaman pahit, kebanjiran, seperti itu ya. Nah, inilah kuatnya foto portrait di bahasa tubuh sebenarnya. Selain itu, bahasa tubuh itu juga berkaitan dengan ground di sekitarnya, seperti itu ya. Itu penting, tetap mengingat figur dan ground ya di materi art of seeing itu penting. Maka bahasa tubuh yang pertama misalkan ini adalah penempatan kaki dan tangan ya. Itu pengalaman saya, itu saya rasakan itu sangat bercerita banyak posisi kaki dan tangan. Ya, ini adalah 5 foto ya. Kalian bisa mengidentifikasi siapa saya. Ya, yang paling bedik lah istilahnya. Ya, saya berpose di pantai, santai aja main kayak di pantai, pakai sandal jepit, pakai tas, pakai kacamata hitam. Ya, senyum manis lebar sekali. Ya, ini ketika saya bekerja di Denpasar pada waktu itu. Nah, foto ini saya kirim ke redaksi Jawa Pos ketika saya melamar pekerjaan. Ya. 4 teman saya itu juga posisinya semuanya ini diterima semua di Jawa Pos. Tapi yang membedakan adalah area liputannya. Nah, bisa ditebak dari foto yang dikirimkan ternyata. Nah, ini saya baru tahu dari HRD juga. Teman-teman HRD bilang, iya karena fotomu sok mekitik, maka kamu ditempatkan di pos yang paling dihindari, yaitu grassroots. Ya. Saya waktu itu di posisi grassroots untuk ngover masalah premanisme, ngover masalah pembakaran pasar turi di Surabaya. Itu saya, karena apa? Pose saya menenteng seperti ini, petantang-petenteng seperti ini. Di sebelah saya, Mbak Nuri ini posenya seperti ini. Nah, bisa ditebak. Dia dengan sangat gesturnya ya sangat formal lah. Maka dia berada di DPRD. Nah, Ika dengan pose seperti ini, ya, baju yang cenderung ketat seperti ini, jeans yang ketat gini, loloslah dia di liputan olahraga kalau nggak salah. Dimas, nah sekarang Dimas ini pimretnya Jawa Pos Online ya di Jakarta. Nah, Dimas ini itu dengan berpakaian seperti ini, ada jam dan rompinya yang sangat necis gitu ya. Nah, dia ada di Pemkot. Nah, sedangkan Ulum, wah seperti Pak Guru kan,
Wah, dia di pendidikan. Nah, ternyata orang-orang HRD itu melihat ya pose saya yang mekiti ini akhirnya ditempatkan di pos yang paling tidak enak. Nah, itu artinya apa? Pose kaki dan tangan itu sangat berpengaruh terhadap pesan yang hendak disampaikan. Nah, di sini saya menyampaikan pesan apa kepada redaksi? Oh, anak ini bisa santai, anak ini bisa luwes, anak ini bisa easy going, taruh aja dia di pos paling nggak enak. Survive? Ya saya survive dong. Seperti itu ya. Itu posisi tangan dan kaki. Ya memang sangat-sangat berpengaruh. Nah, coba kita lihat ini. Tangan ya. Tangan itu kan memang memiliki bahasa yang beragam. Ya, ketika saya bekerja di Hai, saya memotret Burger Kill. Ya, posisi mereka ini mereka datang di kantor di Jalan Panjang di Ponjero. Lalu mereka minta difoto oleh tim. Mas, tolong fotokan Burger Kill. Oke. Karena saya sudah tahu beberapa lagunya Burger Kill, maka mereka saya minta untuk berpose tangan seperti ini dan saling berangkulan dan menatap ke bawah tajam seperti itu. Dan sedikit angkuh. Itu artinya apa? Saya menggunakan simbol-simbol bahasa visual yang mudah dimengerti bahwasanya tangan seperti ini tuh metal. Ya. Berpelukan erat, merangkul itu adalah tanda persahabatan yang sangat erat. Arah pandang yang sedikit congkak itu menunjukkan ya aku ini eksis gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu bahasa tubuh memang sangat berpengaruh dalam fotografi portrait, teman-teman. Jadi, motret seseorang itu nggak bisa kita, ya kamu saya foto, itu nggak bisa. Kita harus tahu bahasa tubuh dulu. Ya, seperti ini bahasa tubuh itu paling simpel ya. Kalau Anda berada di sebuah pemotretan, itu antara duduk dan berdiri itu sangat menentukan kredibilitas sang figur. Nah, ini contohnya foto saya sendiri. Ya, ketika saya bekerja di Mamipo dulu ini untuk Malang Tempo dulu. Ya, duduk dan berdiri. Mana yang lebih kredibel? Ya, ini bukan saya yang menentukan, tapi teman-teman yang bisa menentukan, bukan saya. Ada yang lebih suka pas berdiri karena pos wajah saya jadi culun. Ya. Ada yang suka duduk karena seperti Charlie Chaplin ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat berpengaruh kepada kredibilitas si figur duduk atau berdiri. Contoh konkret adalah seperti ini. Ini ketika saya memotret anaknya Mbak Rani, anaknya dokter presiden. Ya, dokternya SBY pada waktu itu. Nah, ini di Istana Cipanas di Bogor sana. Jadi pada suatu sesi saya meminta mereka untuk duduk seperti ini. Ya, maklum lah kalau private seperti ini ada saat boring ya, saat jenuh itu ada. Ya, lalu bandingkan dengan ini berdiri. Ya. Kalau kita head to head ya dua foto ini ya, head to head ini ya. Nah, kredibilitas Rani dan Fahrul sebagai pasangannya ini kan turun sebenarnya. Karena apa? Menjadi tidak kredibel karena apa? Ini adalah lokasinya itu di istana, terus fashion mereka seperti ini dan momentum seperti ini itu kan ya tidak pantas ketika mereka pada posisi duduk seperti ini. Maka kredibilitasnya akan turun. Maka foto ini itu tidak dipakai di dalam prewedding mereka. Ya memang saya previewkan tapi tidak dipakai. Yang dipakai foto ini. Gitu ya. Jadi memang berdiri ataupun duduk itu sangat mempengaruhi kredibilitas si figur. Itu bahasa tubuh yang berikutnya adalah ekspresi wajah. Ya. Jadi secara kontekstual ya, secara sederhana sebenarnya ekspresi wajah itu sebenarnya perantara makna. Ya. Karena apa sih sebenarnya? Karena di dalam wajah manusia itu terdapat emosi dasar. Emosi dasar itu apa? Dalam kajian psikologi itu ya senang, sedih, bingung, linglung, marah, apapun itu terrepresentasikan di dalam ekspresi wajah. Maka komunikasi lagi-lagi komunikasi interpersonal ya itu sangat penting untuk istilahnya menyesuaikan pesan yang ingin disampaikan fotografer kepada pemirsanya.
Jadi dalam ekspresi wajah itu memang tersirat kegembiraan, keceriaan, kemarahan, dan lain-lain, ya, kebingungan, dan kesedihan, dan lain-lain. Bahkan ketegaran gitu ya. Salah satu contohnya ini, fotonya kakak kelas kalian yang berhasil saya bukukan. Ini adalah vokalis band di Malang, ya, yang sifat difabel. Tapi foto ini itu sungguh sangat luar biasa karena apa? Beliau dengan tegak dan matanya seperti itu dan senyumnya itu menurut saya itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Nah, ekspresi seperti inilah yang mampu menggugah emosi audiens untuk turut merasakan apa yang disampaikan oleh ekspresi wajah dari sang figur ini, gitu. Jadi foto portret itu tidak melulu tentang sedih, tentang marah, bahagia gitu enggak. Tapi lebih menuntut Anda berkarya untuk menggugah emosi audiens. Nah, itu jauh lebih penting, gitu ya. Bisa didapat dari mana? Bahasa tubuh yang berupa ekspresi wajah. Seperti itu. Turun dari ekspresi wajah itu adalah sorot mata. Ya. Sorot mata atau tatapan mata itu sebenarnya rangkuman dari ekspresi, perasaan, pengalaman, serta harapan manusia. Sebenarnya. Ya. Tajamnya tatapan mata seseorang ketika berhasil Anda foto, itu akan sangat mempengaruhi pesan yang ingin Anda sampaikan sebenarnya. Ya. Kalau contoh foto ini memang mata pasrah ya, seorang DJ di Jakarta. Ketika dia dicukur, ya saya memotretnya seperti ini. Tidak terlalu baik, tapi bagi saya menginginkan sorot matanya dia, yaitu adalah merangkum bagaimana perasaan dia ketika sesaat setelah dicukur gitu. Dan ini permintaan beliau juga. Saya ketika dicukur pertama kali ceret di tengah, lalu sampein foto ya mas. Oke siap. Seperti itu. Nah di dalam area komersil ya, kalau fotografi komersil seperti ini, tatapan mata itu bisa menjadi pembeda dengan yang lain. Ini Yogo dengan fashionnya ini. Saya memotret untuk keperluan apparel ini. Ya. Ini kontak mata pure murni harus didapatkan. Walaupun tidak secara tajam, tapi istilahnya tatap mata seperti ini tetap diperlukan. Ya, kontak mata itu menandakan, menyiratkan bahwasanya Anda melakukan komunikasi interpersonal. Nah, dalam hal jualan, ya, dalam hal komersial portrait, tatap mata itu sangat penting. Seperti itu. Nah, lanjut kita bergerak ke peran fotografi portrait ya. Yang tadi kita sudah bahas bahasa tubuh, sekarang kita membahas peran fotografi portrait. Nah, salah satunya yang paling penting itu adalah mengubah pandangan dunia terhadap suatu permasalahan. Nah, foto yang paling lekat di ingatan saya adalah fotonya Jan Baning tentang kekejaman perang. Ya. Sekilas memang foto ini itu memang foto biasa, foto portrait biasa. Ya. Tapi ketika membaca narasinya, membaca captionnya, foto ini itu adalah judulnya, projectnya Comfort Woman. Dikerjakan selama hampir 6 tahun ya. Ini 6 tahun. Hampir 6 tahun sebenarnya. Untuk risetnya 6 tahun. Eksekusi fotonya 3 tahun. Ya. Untuk penulisan naskahnya 5 tahun. Nielsen ini butuh 5 tahun. Ya. Ini mereka, foto portret ini adalah, nenek-nenek ini adalah, ya, bukan nenek biasa. Mereka adalah cerita pilu korban pemerkosaan tentara Jepang selama menjajah Indonesia. Nah, khusus untuk foto ini itu adalah pameran Comfort Woman di Perpustakaan Malang. Itu yang saya inisiasi, yang saya organize. Nah, ini adalah Ibu Wali Kota, ini Ibu Penny yang membuka acara itu. Ketika membaca captionnya itu sungguh sedih karena apa? Satu, mereka ini, nenek-nenek ini, pada waktu itu masih berumur 12 sampai 14, mereka diambil paksa dari keluarganya untuk melayani tentara Jepang. Ya Anda bisa bayangkan ya, umur remaja seperti itu ya. Sehari bisa 20, 10 kali bergantian. Ya.
itu adalah cerita memilukan. Itu merupakan bagi mereka kalau dianggap aib, itu adalah ya peristiwa yang sangat pilu kayak gitu. Maka Ibu Penny ini sepanjang melihat cerita satu persatu dari proyeknya Ian Banning ini, nah beliau menangis. Dan ternyata seluruh peserta di dalam ruangan ini saya putarkan lagu Kotowari kalau nggak salah. Kotowari apa ya? Itu soundtracknya Jepang, Kekalahan Jepang kalau nggak salah. Lagunya OST-nya Kenshin Himura. Nah itu banyak sekali yang menangis, meneteskan air mata. Itu karena apa? Kesedihan. Nah ini merupakan contoh nyata bagaimana Jan Banning dengan proyek Jugu Ianfu dalam proyek Convert Woman ini itu mampu mengubah pandangan dunia tentang kekejaman perang, ya, seperti itu. Nah kalau untuk peran fotografi portrait yang paling simple ya, yang jauh dari yang berkebalikan dari tadi adalah fotografi portrait itu bisa berfungsi untuk mengabadikan kenangan manusia di suatu masa. Paling gampang adalah dokumentasi keluarga, ya, karena itu adalah pembekuan ya sejarah keluarga di suatu masa. Kalau saya memotret anak-anak saya seperti ini, itu ya itu adalah saya merekam sejarah mereka sebenarnya, saya membekukan sejarah mereka. Maka ketika fotografi portrait itu bisa menjadi bagian dari sejarah keluarga, ya seharusnya itu foto keluarga itu sebisa mungkin kreatif ya. Agar apa ya istilahnya, agar kenangan itu bisa dinikmati dengan cara yang dengan foto-foto yang bagus gitu ya, bukan foto yang biasa seperti itu. Ya seperti anak saya ini, ada bayangannya. Ini seperti ini di GKB 1 atau seperti anak saya mau ikut nyangkul ini. Ya lucu-lucu kayak gitu. Itu peran fotografi portrait ya. Ada juga peran fotografi portrait yang bisa digunakan sebagai time travel. Ya. Jadi dokumentasi keluarga itu bukan hanya dokumen keluarga secara visual, bukan. Tapi bisa membawa kita itu ke masa lalu. Nah, salah satu proyek yang saya kerjakan ini adalah time travel keluarga saya sendiri sebenarnya. Nah, ini hasil scanan di tahun 96 ya, di tanah di mana rumah belum berdiri, hadapnya juga sama. Ya, ini ibu saya di tahun 2012. Jadi selang 16 tahun kemudian. Ya. Nah, ini menarik karena apa? Akan banyak terjadi recall memori pada masa itu. Nah, seperti ini. Ibu saya dulu pakai helm. Nah, ibu saya juga sekarang nggak punya helm putih, punyanya helm yang merah. Sama. 2012 dari 96 itu adalah 16 tahun. Artinya apa? Nah, ini sebuah time travel. Nah, ketika fotografi dokumentasi keluarga ini difoto dengan proyek seperti ini, ya ini akan jadi menarik. Bukan sekedar hanya memotret dokumentasi keluarga. Seperti itu. Peran yang di era sekarang itu ya menampilkan representasi diri di dalam dunia maya. Dalam wujud apa? Avatar atau foto profil, ya kan? Nah, avatar atau foto profil. Saya pernah menampilkan foto ini saya sewaktu rambutnya pendek sekali ini, tapi kenyataannya saya sekarang rambutnya panjang. Ya, artinya apa? Itu kan representasi diri, bukan kenyataan. Yang kita tampilkan di dunia maya itu bukan kenyataan diri kita sendiri, tapi representasi. Nah, khusus untuk foto yang di sini, yang di tengah ini, saya beberapa teman saya itu percaya bahwasanya saya itu adalah seorang break dancer. Ya, hanya karena pose saya seperti ini. Nah, itu kacau. Ketika bertemu, saya ditanyain teknik-teknik break dance. Wah, yo sepurane gak ero. Wong iki lah aku ngawur sakjane pose seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, itu artinya apa? Representasi diri sebenarnya. Itu ada di dalam foto avatar atau profil Anda. Nah, itu adalah fungsi dari fotografi portrait. Lanjut adalah jenis-jenis portrait. Ya. Yang satu adalah close up ya. Ini wajah saya yang sangat sangar ini ya. Itu ya sengaja memang paling gampang ini adalah contohnya paling gampang adalah
close up itu menampilkan karakter wajah. Ya, kalau karakter saya seperti ini, ya wajah saya seperti ini, Anda pasti bisa tahu karakter saya seperti apa. Ya kalau kalian ketemu tatap muka dengan saya, ada apa kelas tatap muka dengan saya, kalian pasti tahu bagaimana karakter saya. Ya seperti wajah saya ini, karakter saya seperti wajah saya. Mungkin kalian bisa tahu, saya ini pemarah, ya kan? Saya ini fokus, saya ini disiplin. Mungkin kalian bisa tahu. Mungkin saya ini sedikit kejam, oh tidak juga. Saya sangar ya mungkin, tapi ya dengan acak-acak seperti ini setidaknya kalian bisa tahu sebenarnya. Karena apa? Secara konteks sebenarnya foto close up seperti ini itu merangkum karakter dari seseorang dalam satu wajah. Ya. Makanya tidak perlu diperlihatkan tangan, tubuh itu tidak perlu, kaki tidak perlu. Ya, close up seperti ini. Lalu turun dari close up itu ada head and shoulder ya. Head and shoulder itu sama sebenarnya karakternya dengan close up, tapi kompresi lensanya bisa lebih lebar. Jadi bahu kelihatan seperti itu. Seperti ini contoh foto saya, ini vokalis band. Ya. Lalu turun dari half head and shoulder itu ada half body portrait, ya. Tidak menampakkan kaki. Tapi foto portrait ini itu memberikan gambaran yang kuat bagi figur seseorang ya. Nah, di sini yang paling penting adalah gestur. Ya, gestur. Bagaimana pesan yang ingin disampaikan? Ayo, kiri atau kanan gestur yang lebih baik. Ya. Ini Rooney ya, juara kelas bulu di New South Wales. Rooney. Dia kecil, lebih tinggi sedikit lah dari saya, 160 sekian. Tapi saya lebih suka pose ketika dia seperti ini. Tapi Rooney suka yang sebelah kiri. Nah itu sebenarnya sangat fleksibel sebenarnya. Jadi tergantung pesan yang ingin disampaikan saja. Maka pose itu nanti sangat berpengaruh. Gitu. Ya, kalau pose yang ini kanan ini tampak dia garang dan pialanya, sabuk emasnya itu terlihat. Kalau yang ini dia terlihat luas. Seperti itu. Lalu full body portrait itu adalah seluruh bagian tubuh kelihatan dan figur ini itu harus ada korelasi yang jelas antara ground ya. Jadi secara kontekstual diperkuat oleh gestur. Nah, ini salah satu contoh foto saya untuk salah satu band indie di New South Wales ya, Lazy Sunday judulnya. Nah, yang jenis yang terakhir itu adalah environmental portrait ya. Portrait yang dihasilkan dari interaksi antara figur dan ground ya. Jadi environment ya, itu lingkungan sekitar. Jadi kalau environmental portrait itu adalah figur yang ditampilkan di lingkungan sekitarnya ya. Boleh full body portrait, boleh half body, boleh head and shoulder, boleh, asalkan lingkungan sekitarnya kelihatan. Karena apa? Karena yang menguatkan figur itu justru di lingkungan sekitarnya. Tanpa ada hubungan lingkungan dengan figur, maka environmental portrait itu tidak akan baik. Nah, kalau ini adalah contoh foto dari kakak kelas kalian yang cukup eksekusinya cukup baik, ya, yang berhasil dibukukan. Oke, lanjut ke berikutnya adalah tips pemotretan foto portrait ya. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal sebenarnya, pendekatan interpersonal itu senjata paling ampuh untuk mendapatkan kepercayaan. Sekali Anda mendapatkan kepercayaan dari seseorang, ya, itu motretnya itu akan sangat luas gitu. Nah, biasanya kalau cara saya dulu ketika masih kerja sebagai wartawan, itu cara saya adalah bertanya sesuatu hal yang relate dengan dirinya, ya, seperti Pak Pendek ini. Dia adalah seorang pemain ludruk ya, pemain ludruk. Setiap Jumat saya ketemu dan saya bertanya. Nah, setelah itu saya berkenalan. Nah, setelah itu di minggu ketiga baru pertemuan berikutnya baru saya memotret beliau. Sama juga dengan Ari ini. Saya bertanya dulu,
Saya bertanya dulu pagi harinya, sekolahmu ambrol apa oleh? Ini waktu di Pujen kalau nggak salah. Wih, Pak genteng ini. Oh ya wis. Lalu dia sekolah. Lalu ketika siang hari dia pulang, saya minta tolong, aku njaluk fotomu tak foto neng kene ya. Ya, sampai arah-arah tapi aku izin lek dewan. Yo gak opo wis. Nah, akhirnya saya posakan seperti ini. Teman-temannya berdiri, dia sendiri yang duduk. Saya ingin menampilkan refleksinya ini loh, gentengnya yang sudah nggak ada ini loh, yang udah roboh ini. Ya, jadi saya tidak menampilkan dari luar genteng yang nyata roboh, tapi saya menampilkan refleksinya di sini. Seperti itu. Maka posenya seperti ini. Nah, berhubung sudah mendapatkan kepercayaan, ya mereka mau saja saya foto. Ini anak kecil, seperti itu. Nah, bedanya dengan bule ya, di New South Wales. Bule ini Russell, nggak salah namanya. Ini saya memang minta izin untuk memotret beliau, tapi sebelum proses itu, yang saya lakukan adalah bertanya. Bertanya apa kira-kira? Saya bertanya, excuse me sir, what time is it? Saya hanya bertanya jam berapa. Lek, iki jam biro, lek. Lalu dia bertanya balik, bukankah ada handphone ya? Nggak ada tadi handphone. Oh, my phone, the battery is drop. I cannot see the watch, the clock gitu. Lalu dia bilang, oh sekarang jam 5 past 10, gitu. 5 lebih 10. Oke, I will pray subuh first. Loh, lalu dia bilang, oh you're Muslim. Gitu. Lalu dia menjelaskan, you can pray at the side of the park, bla 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 bla. You can take wudu there. Nah, justru dia mengarahkan saya pada waktu itu. Lalu pada akhirnya setelah itu saya kenalan dengan beliau. Kita ngobrol. Ya, dia prepare, saya sholat, dia mau nyemplung, kita ngobrol banyak, lalu saya izin foto seperti ini. Ya, artinya apa? Artinya ketika sudah eksekusi seperti ini, itu artinya saya sudah mendapatkan kepercayaan dari sang figur. Nah, itu yang sangat penting. Tanpa adanya unsur kepercayaan, maka foto kita juga rasanya ada jarak. Beda, pasti ada jarak. Oke. Lalu tips yang berikutnya itu adalah ini. Skala ya, perhatikan skala. Ini kan foto yang di awal tadi ya, di cover tadi. Kalau secara estetis ya, ini cukup menarik. Ini baik-baik saja. Tapi ketika di preview saat makan malam dengan klien, wah ini jadi bencana. Karena apa? Ternyata foto ini itu nggak, bagi klien itu nggak kelihatan gaunnya. Mas, itu kan gaunnya mahal ya mas ya. Kita sewa itu lebih dari 10 juta mas. Tapi kok kelihatan pohonnya malah. Nah kalau digitukan kan repot. Ya asumsi saya adalah foto ini kan dicetak besar pak, segede pintu pak. Jadi gaunnya tetap kelihatan seperti itu. Nah kita perlu ngelas seperti itu. Ya, jadi sebenarnya luaran atau produk foto kita itu mau jadi apa dulu itu penting. Nah kalau di screen ini memang kelihatan sangat kecil memang, ya sangat kecil figurnya ini. Tapi untuk keindahan lokasi landscape-nya itu sangat luar biasa. Gitu ya. Jadi skala itu ternyata sangat penting. Seperti itu. Yang terakhir adalah pencahayaan. Itu mutlak diperlukan untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Nah ini project iFashion saya tadi yang foto originalnya. Ini teknik diptyque ya, berpasangan. Jadi foto yang atas itu menggunakan mix light antara cahaya matahari dan cahaya flash. Ya, dari samping-samping sini. Sehingga tone-nya atau mood-nya itu jauh lebih tinggi daripada yang ada di bawah. Nah, inilah yang membedakan dua foto ini. Jadi pencahayaan itu sangat memang mutlak diperlukan pada saat memotret fotografi portret. Jadi demikian teman-teman video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.